Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Rosmala, NPM 1001010218117. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Good Corporate Governance di Bank BRI Syariah. Perkembangan pada bank syariah harus diimbangi dengan pelaksanaan penerapan tata kelola atau Good Corporate Governance yang disebut GCG yang baik, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perkembangan Syariah. Bank Umum Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. GCG adalah sebuah tatanan yang mengatur hubungan antara semua pihak dan struktur perusahaan yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan itu sendiri. Untuk itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pada perusahaan adalah dengan cara menerapkan GCG. Penerapan GCG merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan stakeholders secara konsisten. Di sini ada tujuan dan metode. Tujuannya yaitu tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bank BRI Syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan GCG di BRI Syariah. Kemudian ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan pada filsafat positifisme. Penelitian mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu tinjauan kepustakaan, library research, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara jurnalisbah, mengumpulkan dan menelaah literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan masalah. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, koran, majalah, internet, serta sumber lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan GCG, Good Corporate Governance. Di sini ada pengertian Good Corporate Governance. GCG atau yang disebut Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank Dunia World Bank, yaitu kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau yang disebut FCGI, Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan kata hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Keterbukaan, transparansi. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan, kesesuaian pengelolaan bank, dan peraturan perundang-undang yang berhak dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
Yang keempat ada profesional, suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beraturan, kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir ada kewajaran. Fairness menerapkan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan pelaku yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang inti, yaitu ada penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank BRI Syariah, kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BRI Syariah, upaya untuk mengatasi kendala penerapan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, kita akan membahas penerapan prinsip syariah di Bank BRI Syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 5 prinsip GCG yang telah diterapkan oleh Bank BRI Syariah, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Profesional, 5. Kewajaran. Keterbukaan. Bank BRI Syariah selalu mengedepankan penyampaian informasi dan transparan kepada pihak stakeholders mengenai informasi perbolehkan oleh ketentuan yang berlaku. Dengan penyampaian informasi tersebut secara langsung bisa menjadi acuan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja BRI Syariah secara keseluruhan. Yang kedua ada akuntabilitas. Penerapan prinsip ini secara efektif memberi kejelasan fungsi pelaksanaan serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta jajaran yang ada di bawahnya. Bank BRI Syariah telah melakukan pemisahan fungsi organisasi, baik operasional maupun bisnis. Adanya pemisah dalam pelaksanaan transaksi antara maker pembuat, checker pemeriksa, dan signer pihak yang menyetujui. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban BRI Syariah dalam fungsi sosial yaitu dengan adanya Corporate Social Responsibility atau yang disebut CSR yang membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bentuk pertanggungjawaban sosial BRI Syariah yaitu zakat profesi karyawan, 2. Program bantuan pendidikan, 3. Bantuan kesehatan, 4. Program pemberdayaan perekonomian, 5. Peduli lingkungan hidup, 6. Kegiatan dakwah dan pembangunan sarana ibadah, 7. Bantuan santunan musibah dan bencana. Selanjutnya ada profesional. Prinsip profesional di BRI Syariah diwujudkan antara lain dalam profesional pengambilan keputusan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank saat rentan dengan resiko, sehingga dalam setiap pemberian pembiayaan di BRI Syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tidak terpengaruh oleh pemberian dalam bentuk suap atau rishiwah dengan maksud agar mendapatkan pencairan pembiayaan dengan mudah dalam menyalurkan pembiayaan. Yang terakhir ada kewajaran. Aspek kewajaran adalah dengan berusaha meningkatkan outstanding pembiayaan dan melakukan efisiensi agar terjadi maksimalisasi profit. Yang terakhir ada kewajaran. Aspek kewajaran adalah dengan berusaha meningkatkan outstanding pembiayaan dan melakukan efisiensi agar terjadi maksimalisasi profit sehingga dividen yang akan terbagi selalu meningkat untuk pemegang saham. Penerapan aspek kewajaran kepada nasabah selaku stakeholder bank yaitu dengan pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil dan pendapatan dari bank. Selanjutnya kita akan membahas kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BRI Syariah. Kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah terbagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan membahas faktor internal,
yaitu faktor yang menjadi penghambatan penerapan prinsip-prinsip GCG yang berasal dari perusahaan seperti luasnya cakupan wilayah kerja BRI Syariah dengan jumlah satuan kerja kepatuhan yang terbatas. Yang kedua, kurangnya kesadaran individu akan resiko kepatuhan, di mana resiko kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan diterima oleh bank karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh regulator. Yang terakhir, adanya dan telah membudidayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan FAUD yaitu maupun transaksi dengan orang dalam insider transaction. Selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal, yaitu yang menghambat penerapan prinsip-prinsip GCG yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh manajemen karena berasal dari pihak luar, seperti 1. Tuntunan percepatan bisnis yang memungkinkan dilakukannya dengan cara-cara yang menyimpang yang melibatkan pihak luar seperti suap. Hal tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak kepada bank sehingga tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, tuntunan regulasi terkait uji kelayakan dan kepatuhan fit and proper test, di mana saat ini sebagai besar direksi maupun komisaris baru menjabat sehingga berdampak pada pelaksanaan legalitas, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Selanjutnya kita akan membahas upaya untuk mengatasi kendala penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya untuk mengatasi kendala penerapan prinsip-prinsip GCG, yang pertama, secara bertahap dilakukan sosialisasi dan sidak tilik untuk memastikan regulasi telah dipahami oleh seluruh unit kerja. Yang kedua, BRI Syariah telah mengantisipasi resiko kepatuhan dengan mengoptimalkan pengawasan baik melalui mitigasi resiko, review kepatuhan maupun audit internal. Ketiga, BRI Syariah telah mengeluarkan ketentuan tentang sanksi. Sanksi tersebut berupa teguran, peringatan, sampai hukuman pidana melalui proses hukum di kepolisian dan pengadilan. Namun, hingga saat ini belum terdapat pelanggaran yang signifikan dan masuk ke ranah hukum yang berat. Yang keempat, melaksanakan percepatan proses pengusulan termasuk kelengkapan syarat fit dan proper test bagi direksi dan komisaris yang baru menjabat. Dan pada saat ini, sebagian besar manajemen puncak telah melakukan fit and proper test. Thanks. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.